Evaluasi 5 Jenjang SMK. Pak Ceta adalah seorang guru mata pelajaran teknologi perkantoran di sebuah SMK. Ia rencananya akan melakukan sebuah pembelajaran tentang transaksi online untuk murid kelas 10 jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Saat merencanakan pembelajaran, tentunya Pak Ceta membuat tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat memahami ruang lingkup transaksi online dengan cermat dan kritis. Adapun ruang lingkup transaksi online ini akan terdiri dari materi mengenai pengertian-pengertian transaksi online, manfaat transaksi online, dan jenis-jenis transaksi online. Sehubungan dengan pandemi saat ini, pembelajaran pun terpaksa harus dilakukan secara daring. Pak Ceta memutuskan untuk membuat sesi melalui Google Meet dan juga dilanjutkan dengan sesi WhatsApp grup kelas. Ia membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. Pak Ceta akan membuat sesi daring melalui Google Meet dengan murid-muridnya di satu kelas. Setelah melakukan pembukaan dengan berdoa dan bertanya tentang perasaan murid, Pak Ceta lalu menjelaskan tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai pada sesi pembelajaran tersebut. Pada proses pembelajaran kali ini, Pak Ceta menggunakan Discovery Learning di mana nantinya murid-murid akan menggali informasi sebanyak-banyaknya secara mandiri, lalu dilanjutkan dengan sesi penguatan dan menarik benang merah dari informasi yang diperoleh secara bersama-sama. Pak Ceta lalu menjelaskan tahap pembelajaran yang akan dilakukan oleh murid-muridnya melalui slide presentasi yang informatif, terdapat bagan timeline pengerjaan tugas, penjelasan, dan gambarannya. Ia menjelaskan bahwa topik yang harus digali oleh murid secara mandiri di rumah adalah tentang ruang lingkup transaksi online yang terdiri dari materi mengenai pengertian-pengertian transaksi online, manfaat transaksi online, dan jenis-jenis transaksi online. Setelah itu, murid-murid dibebaskan untuk membuat rangkuman dari informasi yang didapatkan dalam ragam bentuk, poster, PPT, note, mind map, DL, agar lebih mudah dan dirasa dapat menggambarkan pemahaman mereka. Setelah itu di sesi selanjutnya, murid-murid akan kembali ke ruang online Google Meet kelas dan berbagi mengenai informasi yang diperoleh. Lalu Pak Ceta akan memandu proses penarikan benang merah. Di akhir pertemuan daring, Pak Ceta memberikan waktu untuk muridnya mengajukan pertanyaan jika ada hal-hal yang kurang dimengerti. Setelah itu, ia juga mempersilahkan muridnya untuk menghubungi via WhatsApp kelas jikalau ada kebingungan saat menggali informasi secara mandiri di rumah. Tak lupa ia memberikan semangat. Untuk memudahkan murid-murid, Pak Ceta pun membagikan slide presentasinya ke dalam WhatsApp kelas. Tak lupa Pak Ceta pun memantau proses pekerjaan mandiri murid melalui pertanyaan singkat di grup WhatsApp dan mengingatkan para murid ketika menggali informasi tak lupa mencatat sumber informasinya. Saat proses memantau ini, Pak Ceta juga melakukan asesmen informal. Ketika kemudian ia menemukan beberapa murid-muridnya ternyata masih ada miskonsepsi dan perlu bantuan, maka Pak Ceta kemudian menghubungi murid-muridnya tersebut untuk meminta mereka bertemu dengan Pak Ceta dalam sebuah kelompok kecil secara daring. Di dalam pertemuan kelompok kecil tambahan ini, Pak Ceta memberikan petunjuk ulang atau bantuan pertanyaan-pertanyaan untuk membantu murid mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Setelah selesai dengan tugas mandirinya, para murid pun kembali bertemu Pak Ceta di sesi pembelajaran daring selanjutnya. Pak Ceta dan murid-muridnya berdiskusi serta berbagi informasi melalui saring langsung dan kemudian menarik kesimpulan bersama-sama. Setelah itu, Pak Ceta akan meminta murid untuk bekerja dalam kelompok. Di dalam kelompok-kelompok tersebut, Pak Ceta meminta muridnya untuk kembali berdiskusi dan saling menguatkan pemahaman serta membuat rangkuman pemahaman topik transaksi online secara berkelompok dalam ragam bentuk, poster, PPT, note, mind map. Kemudian ia juga memberikan rubrik penilaian agar para murid lebih mengoptimalkan penggambaran pemahamannya mengenai topik transaksi online. Selanjutnya silahkan menonton analisa skenario pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang beragam, hasil diskusi kelompok kami. Stay tune!